Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ja'alanallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid din wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia, berbahagia di akhirat. Kita berbeda dalam masalah apapun, sebesar apapun perbedaannya, kita tetap harus saling mendoakan antar sesama dengan doa yang baik. Sesama orang Islam, sesama orang Indonesia, sesama satu bangsa, satu tanah air. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang di Palestina yang sedang memperjuangkan haknya, sedang melawan orang-orang yang merampas haknya. Semoga mereka Allah berikan kemenangan, dan yang gugur Allah catat sebagai orang-orang yang gugur di medan peperangan, yaitu mati syahid. Amin Allahumma amin. Kalau Anda perhatikan gambar di sini ada 3 bagian. Yang pertama, dan itu yang pertama kali muncul, yaitu sebuah media yang meliput bagaimana Bapak Dr. Anies Baswedan ya, atau Bapak Anies Baswedan PhD itu ketika ke Mekah dicium kepalanya oleh Sayyid Ahmad Al-Maliki. Ini bukan Ba'alawi ya. Jadi ini adalah keturunan Rasulullah yang tidak termasuk yang dianggap batal oleh Kiai Haji Imaduddin. Dan saya kira pendukung Kiai Haji Imaduddin juga menyatakan kalau Sayyid ini sah sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Jadi itu ada momentum seperti itu, didoakan. Lalu narasinya direstui ulama dunia. Kita spesifikkan direstui cucu Nabi ya. Itu yang pertama. Kemudian sebelah kiri itu ya, atau sebelah kanan ya, itu ada Bapak Ganjar Pranowo. Nah, Bapak Ganjar Pranowo di sini malah judulnya di situ bertemu cucu Syekh Abdul Qadir. Ganjar didoakan dan diberi amalan khusus. Kita tahu bahwasanya cucu Syekh Abdul Qadir Jalani ini berarti adalah dzurriyyah Rasulullah juga. Kenapa? Karena orang-orang yang setuju dengan tesisnya Kiai Haji Imaduddin tidak ada yang menolak bahwa Syekh Abdul Qadir Jalani adalah sadah, bahwa beliau adalah keturunan Rasulullah SAW. Nah, begitu ya. Nah, di sini sebetulnya apakah ini bisa disebut sebagai politisasi cucu Nabi? Ya kalau Anda mau bilang begitu ya boleh saja. Kenapa? Karena tiba-tiba aja muncul berita-berita seperti ini. Sialnya ya. Bapak Prabowo belum kebagian seperti ini. Bisa jadi nanti Bapak Prabowo itu akan berfoto dengan sadah atau dengan cucu Nabi, tapi jangan sampai dengan Ba'alawi. Karena kalau dengan Ba'alawi tidak seimbang dengan yang dua ini. Ya, setidaknya bagi pendukung Kiai Haji Imaduddin kan Ba'alawi itu Habib palsu, tukang tipu kan, ngaku-ngaku cucu Nabi tapi bukan. Nanti malah foto sama Habib palsu malah bukannya dapat doa ya. Artinya kalaupun dapat doa ya nggak berkah kan begitu. Ya tinggal Pak Prabowo itu carilah berkunjung kemana gitu, terus temuilah sadah, cari yang dari jalur Hasani, jangan jalur Ba'alawi. Ya kalaupun memang harus menggunakan orang yang sama ya berkunjunglah kepada Sayyid Alwi ini atau bertemulah dengan cucu Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena saya hakul yakin kalau mereka itu tidak mau tahu ya, tidak tahu dan tidak juga mengikuti bagaimana kontestasi politik di negara kita. Semua yang datang menjelaskan apa kebutuhannya atau memperkenalkan, lalu si tamu itu mengatakan saya akan maju, ya saya doakan. Semuanya seperti itu. Itu etika dasar ya. Siapapun yang datang kepada kita, misalnya ada tetangga kita datang, Pak saya mau gini, mau gitu, mohon doa, ya saya doakan. Lalu dijudulilah didoakan oleh ulama dunia. Ya mungkin bukan politisasi doa ya, tetapi ya memang kenyataannya begitu ya. Atau ketemu dengan cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Pak saya mau nyalon presiden, mohon didoakan. Ya saya doakan. Ya kalau mau sukses baca ini baca itu. Siapapun yang datang mungkin bisa begitu. Pak Anies datang ke cucunya Syekh Abdul Qadir ya begitu nanti. Atau Pak Ganjar datang ke kediamannya Sayyid Ahmad Al-Maliki ya juga akan begitu ya. Jadi sebetulnya mungkin ketika ini diangkat-angkat di era-era mendekati pilpres itulah disebut politisasi ya. Sebetulnya itu kan hal yang biasa. Kita mau ngawinkan anak, kita datang ke kiai, minta doa, didoakan oleh kiai, kan biasa saja. Kita mau nyalon, mau apa, baik mau nyalon calon presiden, calon DPRD, mau nyalon ke
barbershop mungkin ya, biar selamat kamu ya. Jadi itu sebetulnya hal yang biasa-biasa saja seperti itu ya. Cuma karena momentumnya seperti ini, apapun menjadi auranya atau aromanya itu aroma politik ya. Ya selama itu masih doa ya nggak apa-apa lah. Politisasi doa nggak apa-apa. Politisasi cucu Nabi nggak apa-apa. Asal jangan bawa-bawa isu sara. Asal jangan bawa-bawa isu etnis. Oh ini orang Yaman ini. Yaman itu adalah leluhurnya yang pertama kali membawa-bawa berhala ke Mekah. Ini bahaya ini Anies ini. Jangan-jangan nanti orang Indonesia dijadikan orang yang bawa berhala lagi, dirubah lagi jangan-jangan agama di Indonesia ini diganti menjadi penyembah berhala ya. Kenapa? Karena leluhurnya itu penyembah berhala atau yang membawa berhala ke Mekah. Mekah saja bisa kok dirubah menjadi penyembah berhala pada waktu itu oleh Amr bin Luhai ya, atau bin Robi atau bin Luhai ya, bin Harisah ya, atau dikenal dengan Abu Khoza'ah. Apalagi zaman sekarang, jangan begitu ya. Kenapa? Karena jangan ungkit-ungkit orang dari leluhurnya atau dari apanya ya. Itu tidak fair namanya. Kamu juga repot kalau ungkit-ungkit leluhurnya Pak Prabowo lah, ungkit-ungkit leluhurnya Pak Ganjar lah. Ya walaupun kadang-kadang ada aja ya. Entah Pak Ganjar itu masih cucunya keturunan Sunan Kalijaga, masih keturunan Rasulullah atau apa ya. Nanti Anies Baswedan lagi tiba-tiba menjadi cucu Rasulullah atau apa ya. Itulah politisasinya ya. Mari kita itu melihat hal-hal seperti ini ya sebagai ya mungkin inilah disebut dengan unsur-unsur di dalam pesta politik ya. Apa aja yang dulu-dulunya nggak terpikir sekarang terpikir gitu. Memanfaatkan apapun menjadi media untuk meninggikan elektabilitas, untuk menyentuh semua golongan. Orang-orang yang percaya dengan doa ulama, kalau mendengar wah ulama mendoakan berarti ulama merestui, berarti orang ini baik. Ulama itu kan nggak sembarangan, mereka kan punya basyiroh, mereka kan tahu siapa yang jahat, siapa yang baik, siapa yang buruk. Kalau ulama saja mendoakan berarti baik. Kalau begitu sama-sama baik. Kenapa? Karena sama-sama didoakan ulama. Jadi jangan lalu berarti ini yang baik. Ya satunya juga ulama mendoakan itu. Cucu Rasul, tapi yang Anies cucu Rasul itu Ganjar juga cucu Rasul yang mendoakan. Hanya Prabowo aja yang belum kebagian ya. Semoga nanti Pak Prabowo juga kebagian didoakan oleh cucu Rasul. Tapi saya ingatkan jangan Habib Rizik cucu Rasulnya, jangan Balawi karena nanti masih akan menjadi repot malah wah itu cucu Rasulnya yang palsu lagi. Sementara yang dua asli. Wah tambah repot kalau begitu ya. Setidaknya ada kelompok-kelompok yang berpikirnya begitu ya. Semoga kita tidak berpecah dalam masalah apapun. Cukuplah kita berbeda pilihannya. Cukuplah kita berbeda lebih yakin siapa yang layak memimpin. Tapi tidak perlu lalu kita mengutuk orang lain. Tidak perlu lalu kita menjatuhkan orang lain diungkit-ungkit. Wah ini orang Yaman ini Kohton ini keturunannya orang yang menyesatkan Mekah pada waktu itu ya. Jangan begitu ya. Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.